Apa kata Ibu Maryam? Saya bernazar apa yang dalam perutku. Di sini para ulama sebagian memahami, Pak Ibu, Ibu Maryam itu kehamilannya di luar kebiasaan. Orang hamil itu di rahim. Tapi Ibu Maryam tidak mengatakan di rahimku, tapi di perutku. Batni, perut. Ya. Batni itu artinya perut. Nah, batni itu perut. Orang hamil di rahim, bukan di perut. Tapi kenapa disebut perut? Karena dia sudah tua. Dia tidak menstruasi lagi. Kalau perempuan tidak menstruasi, tidak ada indung telurnya. Berarti ini mukjizat nih. Kalau haid Maryam, doa ibunya tidak dijawab. Dia akan minta anaknya bebas beribadah, tidak ada batas. Kalau haid dia batas, putus ibadahnya. Supaya tidak putus ibadah Maryam, tidak dikasih haid oleh Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki. Allah jadikan Maryam wanita suci, maka dia pemimpin wanita di sorga. Karena tidak ada ibadah perempuan yang bisa menyamai ibadah Maryam. Allah yang janjikan, tinggal kita amalkan saja. Ibu yang biasa baca Quran tiap hari, nazarkan. Saya bernazar, minggu besok saya baca Quran 10 juz. Misalnya. Pokoknya minggu besok 10 juz. Ya dicubu-cubu lali bernazar tu. Ibadah-ibadah yang rutin saya. Jadikan tu nazar. Karena Allah yang jamin tadi itu di surat Al-Insan. Tadi itu bacalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 33 sampai 37. Ya, surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Ya, ini ayat yang menjelaskan ya tentang kisah Maryam. Jadi Maryam itu ada dua tempat ceritanya yang paling banyak. Satu di surat Ali Imran. Ya, Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Keluarga Imran itu ya keluarga Maryam. Bapaknya Imran, ibunya namanya Hana, lalu anaknya Maryam. Nah, mereka ini disebut Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu bapaknya. Yang ceritanya dimulai dari ayat 33 ke bawah. Yang kedua nanti di surat Maryam, dikasih lagi nama surat Maryam. Ya, nah, itu ceritanya mulai dari awal tuh surat Maryam itu. Nah, kita akan bahas satu penggal saja dari kisah Maryam itu di ayat 33-nya sampai 37-nya. Kita akan lihat ya seperti apa redaksinya dan apa saja ya pesan nilai-nilai yang hendak disampaikan ya dari redaksi dari kisah Maryam di surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Nah, Maryam itu nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Ali Imran ayat 42 ya, Ali Imran 42 ya, kata Allah nanti dia 42-nya itu Allah sebut begitu. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan sesungguhnya Allah menjadikan engkau suci. Makanya Maryam tidak pernah haid sampai mati. Ya, karena Allah menjadikan dia suci, mutahharah. Makanya kata Allah, tahharah. Dia disucikan, tidak pernah haid. Maryam itu tidak pernah haid karena ibadahnya paling banyak. Ya, wastafaki, dan Allah memilihmu ala nisa'il alamin. Nah, coba perhatikan ya. Ala nisa'il alamin. Nah, jadi Maryam itu kata Allah, dia itu ala nisa'i al alamin. Ala itu maknanya puncak.
di atas, kalau di puncak itu namanya Allah. Itu makanya sifat Allah Al-Aliyu, karena tidak ada lagi di atas Allah. Puncak Allah. Ya, Ta'ala subhanahu wa ta'ala, begitu tuh. Jadi Ali itu maksudnya puncak. Kalau saya katakan fauqa al-qalam, fauqa al-maktab, mungkin ada lagi di atas itu kalau fauqa. Ya. Tapi kalau ala tidak ada lagi itu. Makanya kalau azab neraka, zidnahum azaban fauqal azab. Itu kata Allah ya. Azab neraka itu ada tingkat-tingkat. Makanya di atas azab ada azab. Makanya digunakan di sana fauqa, ya. Zidnahum azaban fauqal azab. Begitu kata Allah ya, azaban. Karena azab neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Azaban fauqal azab. Itu nanti baca di surat An-Nahl 88 ya. Surat An-Nahl 16:88. Jadi orang-orang kafir itu kata Allah nanti masuk neraka, yang di sana itu zidnahum, azab itu akan ditambah volumenya, fauqal azab, azaban fauqal azab. Berarti kalau fauqa ada di atasnya, tapi kalau ala tidak ada lagi di atasnya. Maryam itu ala di puncak, nisa semua wanita. Kalau di ranking wanita ni ibu, sejak Siti Hawa sampai wanita terakhir menjelang kiamat nanti, di hari kiamat, itu Maryam tu di puncak, nomor 1. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau di ranking wanita ni semua kesalehannya, amal ibadahnya, ketaatannya, kedekatannya dengan Allah, derajat surganya, dari semua wanita yang pernah hadir, itu Maryam di puncaknya, ala namanya. Allah. Bukan hanya wanita di dunia, alamin. Alamin ini jamak dari alam. Dunia ni, bumi ni alam ni. Kalau ada bumi seperti bumi kita ini yang dihuni oleh manusia laki-laki perempuan, ada 100 bumi misalnya. Ada 100 bumi di jagat semesta ni yang penghuninya seperti kita laki perempuan. Dari 100 bumi yang ada penghuninya itu, kalau di ranking semua wanita dari 100 bumi itu, Maryam tetap nomor 1. Kira-kira begitu. Itu makanya bukan ala nisa'id dunia. Bukan. Maryam itu bukan wastafaki ala nisa'id dunia. Bukan. Wastafaki ala nisa'il alamin. Alamin itu plural, jamak dari kata alam. Andai alam ini banyak, dunia ini, kalau yang di situ ada laki perempuan, diurut semua, Maryam tetap nomor 1. Itu kenapa kata Nabi, pemimpin wanita di sorga itu ada 3 orang. Ya, 1 istri Nabi Khadijah, 2 putri Nabi Fatimah, 3 Maryam binti Imran. Ini pemimpin wanita di surga nanti. Ya, karena dia wanita terbaik. Nah, pertanyaan kita, kenapa Maryam menjadi wanita terbaik? Itu tidak tanpa sebab. Ada sebabnya. Ada hukum yang dilewati supaya sampai ke level seperti itu. Nah, dari situ kita belajar di surat Ali Imran 33 sampai 37 lah kita akan belajar kenapa Maryam bisa sebaik itu. Kenapa Maryam bisa sesaleh dan setaat itu. Kita kalau ingin punya anak keturunan yang baik-baik, yang saleh, kalau anak cari bantu ibu-ibu tak mungkin ya gua. Ya kan, tapi kau ada cik-cik dengan anak cucu supaya dapat turunan cucu yang saleh, ni belajar dari sini nih. Ya, karena ada jalan yang harus kita lalui supaya dapat anak cucu keturunan yang saleh-saleh. Nah, ayat 33. Apa kata Allah? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi kata Allah, kami telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Masuk keluarga Imran itu ya bapaknya, ibunya dan dia, Maryam. Atas
keluarga yang ada di muka bumi. Ini keluarga terbaik ini. Jadi Bapak Ibu, Maryam itu kenapa jadi wanita terbaik? Karena memang genetik. Allah sebutkan 4, ya. Ada 4 Allah sebutkan dulu. Adam, ya, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Nah, ini 4 nih. Ini orang-orang terbaik. Jadi bapaknya tuh Imran, memang dia bukan seorang nabi, tapi Imran tuh ahli ibadah yang paling dihormati di masanya oleh kaumnya. Imran tuh. Ya, sehingga nanti ketika Imran meninggal, ya, waktu Maryam dalam kandungan ibunya, itu orang berpacu hendak merawat Maryam, sampai-sampai harus diundi siapa yang paling layak merawat Maryam. Nanti diceritakan di ayat 42, 43, 44-nya itu. Nanti ketika hendak merawat Maryam, siapa yang paling layak merawat Maryam di antara orang-orang Bani Israel? Diundi dengan cara semua orang pegang tongkat, lalu dihanyutkan di sungai. Kalau tongkatnya naik ke atas, itu yang paling saleh, yang paling layak mengasuh Maryam. Setelah dihanyutkan semua tongkat, semuanya hanyut ke bawah, kecuali satu-satu tongkat yang naik ke atas, tongkat Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria yang paling saleh, maka dialah yang mengasuh Maryam nanti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menguji saya saleh atau tidak, nanti cari kayu tu ada batang air di situ. Tu anyuan di situ. Kok lah kate anyui kayu tu nya, tu saleh Bu tu. Kalau ke bawahnya dun itu ya. Tu indikatornya begitu tu. Nah, jadi Allah sebutkan 4. Imran bapaknya, terus ke atas Ibrahim, terus ke atas Nuh, terus ke atas Adam. Dan itu orang-orang hebat, orang-orang saleh, para nabi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat turunan baik seperti Maryam, memang langkah pertama lihat bibit ke atas. Itu pokok. Itu maka sebelum Allah menjelaskan kehebatan Maryam, disebutkan silsilahnya ke atas. Mulai dari silsilah dulu. Makanya ibu-ibu kalau kamu mencari menantu, ampe kate cali apaknya sia, apak dari apaknya sia, kakek dari nyosia, lalu apak dari kakek, ampe-ampe. Saya lihat bapak saya dulu. Lalu lihat bapak dari bapak saya, lalu bapak dari kakek saya. Ya, ibu cari tahulah di mana, ya toh. Jadi ini bukan perkara remeh-temeh, ibu ya. Jangan Bapak Ibu kebasobok di media sosial langsung I love you tu jadi menikah. Tak segampang itu tu Bapak Ibu. Ya. Untuk menghasilkan keturunan yang berbobot perlu bibit-bibit, perlu diperhatikan. Karena darah ni menurun. Kalau perampok kakeknya, cucunya perampok Kalau pembunuh kakeknya, kakek buyutnya, cucu cicitnya ke pembunuh Darah tu menurun. Tu maka Allah sengaja sebutkan 4, tak cukup bapaknya, disebutkan ke Ibrahim, disebutkan ke Nuh, disebutkan ke Adam. Jelas silsilahnya. Bapak Ibu kalau kamu mencari menantu, jalih silsilah orang tu. Ya. Kemarin di ada salah satu jamaah saya menangis, ya curhat ke saya. Karena anaknya tu sekolah di Australia, sampai S2 perempuan. Menikah dengan orang di sana, boleh, tidak masuk Islam. Ya, memang anaknya tidak bisa lagi dinasihati katanya. Akhirnya bapak tu datang ke sana, tapi tidak menikahkan, karena menikahnya di gereja di sana. Alangkah celakanya manusia Bapak Ibu ya. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221. Jangan kamu menikah dengan perempuan musyrik, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan. Kalau beda agama jangan, kata Allah, haram. Jangan pula kamu para lelaki, para wali, para ayah menikahkan saudara anakmu, saudaramu, perempuanmu dengan lelaki-laki yang tidak seagama dengannya. Tak boleh. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, mereka akan mengajak anakmu ke neraka. Allah sudah sebut begitu.
Kalau menantu ibu agamanya tidak jelas, apalagi mohon maaf nih beda agama, kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka pasti membawa anakmu ke neraka. Tidak ada cerita ndak tu. Ya. Dan tidak satu kasus begitu tu, Ibu. Dan itu bukan hanya anak-anak turunnya, pasti nanti tu ke neraka juga tu. Tu makanya agama tu menjadi patokan utama dalam memilih pasangan. Kata Nabi, nikahilah perempuan karena cantiknya, karena kayanya, karena hasabnya, keturunannya. Dan yang paling bahagia, yang paling beruntung, lidiniha, kalau dia pilih agamanya. Fazfar bizatidin, beruntunglah dia, taribat yada, bahagia dunia akhirat. Itu pokok tu, Ibu. Zaman kini kita kadang-kadang silau dengan kekayaan, ya. Dikira anak kita akan bahagia dengan limpahan materi itu. Jangan, enggak. Agama. Karena menikah bukan hanya soal biologis, itu soal memelihara keturunan yang baik-baik dan kita akan menjadi satu keluarga sampai ke surga Allah. Makanya ya, kita berumah tangga nih Ibu bukan hanya di sini sampai ke surga nanti itu. Kalau Ibu beda keyakinan gimana caranya nanti itu? Coba. Yang satu ke neraka, satu ke surga, pasti itu. Makanya untuk anak-anak yang baik, yang saleh, Allah ajarkan mulai dari bibitnya. Perhatikan, 4 ke atas minimal. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai yang keempat stop lah, tidak apa-apa. Kalau saleh semua sudah ambil. Gitu tuh. Ya. Saya dapat cerita, saya tidak lihat tapi dapat cerita. Itu salah satu keluarga Pak Irwan Parayitno waktu jadi gubernur. Itu menantu beliau, itu orang kampung saya itu, miskin bapaknya, tinggal di pondok di tengah sawah, tak pandai bata rompa, rumah halai papan, miskin. Tapi oleh Pak Irwan dan keluarga diambil jadi menantu karena hafal Quran anak itu. Itu menikah di gedung wanita kan dulu itu mengharu biru acara pernikahannya Ibu. Orang tak sekolah, kerajo ke sawah ke ladang orang, tak punya harato, bersanding dengan keluarga gubernur. Kenapa? Karena kata Pak Irwan dan keluarganya, kami tak mencari harta. Kalau orang kaya banyak di Padang, tapi anak seperti anak bapak yang baik, yang saleh, yang hafal Quran, itu tak banyak. Nah, kayak begitulah cara mencari menantu. Kalau ibu-ibu kau dapat menantu dokter, dapat perwira, itu pesta 2 hari 2 malam di gedung. Tapi kok gari masaji mendoa sekenek saja. Ibu bapak tak boleh begitu tuh. Ya tuh. Agama tu patutkan nomor 1 tuh. Kalau ingin turun yang baik, tu makanya disebutkan di surat 3 di ayat 33 tadi 4 ya. Kalau nak kampek minimal apaknya jali, siapaknya. Jangan nak jali apaknya. Nah, ada hal yang menarik secara redaksional ayat 33 tu. Ada 4 orang ya. Adam, Nuh, ya dah, Ibrahim, Imran, ya. Adam dan Nuh sendiri, tidak disebutkan ada kata keluarga. Sementara Ibrahim dan Imran ada kata alinya, keluarga. Allah pilih Adam, tidak ada keluarga ya. Allah pilih Nuh, tidak ada keluarga ya. Allah pilih Ibrahim, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, bukan Ibrahim, keluarga. Imran, bukan Imran, keluarga Imran. Nah pertanyaannya, kenapa 2 ada keluarga, 2 tidak ada keluarga? Apakah Nabi Adam tidak ada keluarga? Ada. Anak Nabi Adam banyak, 41. Istrinya ada Siti Hawa. Nabi Nuh tidak ada keluarga, ada, istrinya ada, anaknya ada, 4 laki-laki anaknya. Nabi Ibrahim cuma 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Nabi Imran cuma 1 anaknya, Maryam. Tapi kenapa yang 2 terakhir punya keluarga, yang 2 di awal tidak punya keluarga? Karena Nabi Adam dan Nabi Nuh, anak mereka ada 1 yang masuk neraka. Nabi Adam Kabil masuk neraka karena membunuh adiknya.
maka Nabi Adam tak layak disebut keluarga. Karena satu ke neraka anaknya. Berarti bukan keluarga. Tak diakui Allah sebagai keluarga karena satu masuk neraka. Nabi Nuh satu anaknya masuk neraka, Kan'an mati kufur, tenggelam. Karena Nabi Nuh punya anak satu masuk neraka, tiganya beriman seperti Ham, Sam, Yafis, itu anaknya beriman. Cuma satu kafir masuk neraka. Allah tak menyebut Nabi Nuh sebagai satu keluarga karena satu masuk neraka. Ibrahim cuma dua anaknya tapi Nabi dua-duanya masuk sorga. Karena semua anaknya masuk sorga bersama dia, satu keluarga kata Allah. Imran cuma satu anaknya, Maryam cuma pemimpin wanita di sorga. Walaupun satu anaknya karena masuk sorga, kata Allah keluarga Imran itu. Jadi Bapak Ibu dianggap atau tidak sebagai keluarga oleh Allah tergantung apakah semua keluarganya masuk surga atau tidak. Kalau satu saja anak Bapak Ibu tidak masuk surga, Bapak Ibu disebut keluarga gagal namanya itu. Allah tidak disebut sebagai keluarga. Kalau satu yang terpeleset ke neraka. Disitulah Allah wanti-wanti kita tuh. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, surat 66. Ya, 66 ayat yang ke-6. Di surat Taha ayat 132. Kalau itu tuh, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukan dirimu, keluargamu. Engkau tidak akan layak disebut keluarga kalau tidak semua keluarganya masuk surga. Itu makanya Nabi Adam tidak disebut keluarga. Nabi Nuh tidak disebut keluarga. Padahal anak mereka lebih banyak daripada anak Nabi Ibrahim dan Imran. Karena ke neraka satu. Ya. Makanya di surat Taha 132 itu apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar menjaga salat keluargamu. Ibu kalau ke masjid salat subuh berjamaah, jangan ibu saya moncong-moncong ke masjid surang. Buat apa? Buat anak, buat menantu, buat cucu. Saya sering tuh lihat tuh di masjid kalau subuh ceramah kemana-mana, itu sembahyang subuh berjamaah tuh nelapuk-lapuk rasanya. Nerancak-rancak ni berkilit-berkilit di mana tu batik kasur golek. Bakok nak jagonya kau dak buat ke masjid kan ibu dak membawanya. Co jagonya subuh tu siram ju air leh. Jago lah ya. Ada cerita dia salat subuh. Tahu? Yang bersabar kata Allah kan begitu. Bersabar menjaga salat keluarganya 5 kali sehari kau ha. Kalau puasa sekali setahun, haji sekali semua duitnya. Kalau salat 5 kali sehari. Dia perlu sabar ibu. Sembahyang lo semasa. Beko lah. Kini tak ada beko kini. Beko asal tiba balik. Sembahyang. Beko lah. Kini tak ada 5 kali sampai mati ibu dah. Kalau Bapak Ibu tak menjaga salat mereka, masuk neraka mereka, dianggap keluarga gagal oleh Allah itu. Lagi pula Bapak Ibu nanti kalau satu keluarganya masuk neraka, nanti baca di surah Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Bapak Ibu kalau keluarganya satu saja masuk neraka, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Betul? Ibu kalau anaknya ke neraka, suaminya ke neraka, orang tuanya ke neraka, nauzubillah itu dia berteriak tu, nak, pak, ya tolong lagi yang boleh makan, tolong lagi yang boleh minum. Itu tuh. Apa jawabannya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah tidak membolehkannya. Apa bahagia di surga tu? Akan dipanggil-panggil terus tu. Pak minum, pak makan. Kita teriak luar dari atas tu. Tak ada nak, tak boleh. Sudah. Itu kenapa jaga. Itu kenapa mencari pasang tu agama. Kalau yang paling bahagia kalau dia satu keluarga berbondong-bondong ke surga Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim
wa dzurriyyatihim. Begitu kata Allah di surah Ar-Ra'd ayat 23, manusia yang paling bahagia kalau dia ke surga bersama bapak, ibunya, suami, istrinya, anak cucunya. Satu rombongan. Itu kenapa Ibrahim, Nuh dan Nabi Adam itu tidak disebut Allah sebagai keluarga. Bukan mereka tidak ada keluarga, ada, cuma tidak diakui. Dalam tanda kutip tidak diakui. Kenapa? Satu anak mereka masing-masing masuk neraka. Itu makanya Bapak Ujan panah pasai jo anak-anak tu panik dengan cik jangan semayang lah, ndak terserah dia lah. Oh, ndak bisa begitu. Anak Bapak Ibu kalaupun sudah berumah tangga, sudah berumah sendiri, punya kehidupan, telepon tu, angle semayang ke masjid. Semayang yang terlambat-lambat ndak ke masjid ya beribadat. Itu yang selalu disumbek ke telingonya itu. Ndak ada urusannya lah kadang malam salah dinyolek. Oh, ndak bisa Bapak Ibu. Masalahnya kalau dia kepeleset ke neraka, selesai Bapak Ibu, akan dipanggil terus tuh. Dan Bapak Ibu dianggap keluarga gagal oleh Allah namanya itu. Nah itu alasannya kenapa Ibrahim punya keluarga, Imran punya keluarga, karena anak-anak mereka baik-baik semua, saleh-saleh semua. Nabi Nuh anaknya 4 laki-laki, 1 tidak saleh, sudah tak dianggap keluarga. Nabi Adam anaknya 41, 1 yang tidak saleh, Qabil, sudah selesai juga, tidak dianggap keluarga juga. Maryam punya Imran punya anak satu-satunya perempuan tapi salehah, ya sudah keluarga. Jadi ibu bapak standar sukses sebagai kepala keluarga bukan anaknya bekerja di mana, bukan gaji anak berapa. Standar bapak ibu sukses sebagai ibu, sebagai ayah bukan di mana anaknya bekerja, tapi anaknya saleh enggak. Itu sukses. Itu tanda anaknya sukses, tanda bapaknya sukses tuh sebagai kepala keluarga. Ya, nah, itu ayat 33. 34. Apa kata Allah? Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Jadi Maryam itu keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam. Jelas. Nah, makanya Bapak Ibu kalau cari menantu jangan tak jelas silsilahnya. Iya. Yo jaleh Pak. Siapanya, siapa kakek, yo jaleh. Jangan sampai Bapak Ibu tak tahu siapanya. Lalu kata Allah, iz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran, maksudnya nih Ibu Maryam nih, berdoa, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar untukmu, apa yang ada di dalam perutku akan saya bebaskan beribadah. Terimalah nazar saya, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi begini Pak Ibu, Ibu Maryam itu hamil di usia tua. Di usia tua. Dan lebih hebat lagi, nanti Maryam hamilnya tanpa suami. Di usia tua tuh. Nanti saudaranya, istri Nabi Zakaria juga hamil di usia 90 tahun melahirkan Nabi Yahya. Ini keluarga penuh mukjizat nih Ibu ya. Ya, Nabi Yahya itu ibunya hamil dia usia 90 tahun. Itu isyaratnya ada di surah Al-Anbiya 90 nanti itu. Ya. Maryam lebih hebat lagi tuh, hamil tanpa disentuh laki-laki. Ketika hamil, ibunya Maryam, bapaknya meninggal dunia pula. Itu makanya yang mengasuh dia Nabi Zakaria nanti itu. Ya. Karena Maryam itu ketika dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Itu kenapa setelah lahir dia dididik oleh Nabi Zakaria, bukan ayahnya. Tapi Nabi Zakaria, karena bapaknya udah ada. Nah, ketika dia hamil, ibu Maryam ini namanya Hana, selalu bernazar. Saya bernazar apa yang ada dalam perutku, saya bebaskan beribadah untukmu. Nah, ini penting. Pentingnya apa? Bapak Ibu, ini ibu-ibu terutama nih, kalau hamil, ya nanti, maka perbanyaklah melakukan nazar. Itu Ibu Maryam tuh. Maka Maryam nanti pun pindah, itu ibunya. Ibu Bapak kalau baca nanti di surat Maryam ayat 26. Maryam tuh suka bernazar pula.
Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar berpuasa. Itu kata Maryam begitu tuh. Falan ukallimal yauma insiya. Kenapa Maryam suka bernazar? Ibunya waktu hamil sering bernazar. Ya. Jadi apa perangai ibu di waktu mengandung? Nyo perangai ko pindah ke anak beko. Ibu yang suka ngurumpi di lapau ketika hamil, anak ibu besok main PS kerajo di apa tu. Ibu yang suka main HP, besok anak lain main HP lah tu. Apa yang ibu kerjakan di waktu hamil, nya berdampak ke perangai anak ibu beko tu mah. Ya dah. Itu makanya cerita Nabi Zakaria. Ya Tuhan, beri saya anak. Dia usianya sudah tua nih, isi dah mandul nih. Malaikat datang ketika dia sedang salat di mihrab, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Oh, kau akan dapat anak, istrimu akan hamil. Oh, istrimu hamil. Oh iya. Tak percaya dia hamil istrinya. Kata Nabi Zakaria, beri saya tanda kalau istri saya hamil. Katalah tandanya istrimu hamil, engkau tidak berbicara banyak dengan manusia. Illa ramzan. Apa maknanya itu? Bapak-bapak juga begitu, ketika istri hamil, tolong jaga perilaku. Makanya Nabi Zakaria, kenapa Yahya anaknya menjadi anak yang baik? Karena ketika istrinya hamil, Nabi Zakaria tidak banyak mengecek. Lebih banyak menahan puasa-puasa. Itu makanya ada pamio di kampung itu, ada sebuah aturan, tapi itu apa nama itu, ada masuk khurafatnya juga. Kalau ketika istri hamil, bapaknya tidak boleh menyembelih hewan. Beko anaknya cacat. Itu ya. Sebenarnya tidak ada cacat. Tidak ada urusan dengan cacat. Tidak boleh menyembelih hewan ketika istri hamil tu. Kerana menyembelih itu bentuk kebengisan. Perilaku yang kehilangan rahmat kasih sayang namanya tu. Tu maka kalau mendabi ayam tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau Bismillah ya Allahu Akbar. Kerana mendabi itu tak ada rahman, tak ada rahim loh. Penyayang, pengasih itu mendabi kawan penyayang, pengasih Allah namanya itu. Ya dah. Maka kalau bapak-bapak itu acuk mendabi ketika istrinya hamil, maka sifat kasar pun akan menurun ke anak. Itu filosofinya. Itu kenapa Nabi Zakaria disuruh menahan bicara ketika istrinya hamil. Ya, walaupun konteks itu tanda di istrinya hamil, itu konteksnya tanda istrinya hamil, dia tidak bicara. Nah, ibu Maryam ketika hamil banyak bernazar. Apa itu nazar? Nazar itu menjadikan amal-amal sunat menjadi wajib. Nazar itu. Saya bernazar Senin besok saya puasa. Bagi orang sunat, bagi ibu wajib. Kalau ibu tidak puasa besok Senin berdosa. Nazar. Jadi nazar itu memaksa diri melakukan amal-amal sunat dengan janji kepada Allah. Kalau tidak begitu, Bapak Ibu, kita tidak memaksa diri. Bapak Ibu, tahajud itu perintah Allah tidak? Perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi kenapa kita tidak tahajud tiap malam? Karena pilihan, boleh kerjakan, boleh tidak. Sunat kan? Kalau ibu bernazar, saya bulan besok tahajud tiap malam. Kalau tidak tahajud, ibu berdosa nanti itu. Karena dia sudah jadi wajib nazar. Tujuan nazar itu bertakarub kepada Allah. Itu tujuannya. Ibu Maryam ketika hamil, itulah yang dia lakukan. Dia bernazar. Bernazar. Untuk dia bisa dekat dengan Allah, dengan menjadikan amal sunat menjadi wajib. Ini untuk ibu-ibu. Ini kalau anak-anaknya, nanti kalau hamil anak-anak ibu-ibu, tolong suruh mereka perbanyak mengerjakan amal-amal sunat. Mendapatkan anak saleh kok tak bisa jodoh doa aja ibu, tak bisa. Satu, memilih jodoh, tu contohnya Maryam. Dua, perilaku ketika hamil penting. Jangan ibu anggap sepele itu tindakan ibu. Ibu yang melawan kapak ketika hamil, besok anak ibu lagi melawan ibu tu. Tu maka ketika hamil kau antuk-antuk je kapak, jangan lawan-lawannya kenyok. Pindah perangai ibu anak ibu besok. Iya. Perhatikanlah ibu-ibu dia nak menjawik kecil apa ketika hamil tu anak ibu penjawik tu mah. Perhatikanlah, tes lah nak percaya. Ya. Tu makanya ibu Maryam banyak bernazar.
bertakarub kepada Allah dengan hal-hal yang sunat, supaya itu berpindah anak tu perlakunya begitu tu. Makanya Maryam juga bernazar pula nanti. Inni nazartu lirrahmani sauman tu, kata Maryam begitu pula nanti ketika dia sudah dewasa. Nah, ada hal yang menarik Ibu ya. Istri Imran itu bahasanya imra'ah. Ya, imra'ah. Imra'atu Imran, istri. Istri itu bahasa Arabnya ada beberapa. Dalam Al-Quran itu ada beberapa. Ada zaujah atau zaujun. Adam, ya Adam, nanti baca di Al-Baqarah 35. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujuka di situ ya. Uskun anta wa zaujuka tu di Al-Baqarah 35 tu, ya. Jadi kalau zaujun itu ada di Al-Baqarah 35. Ada istri itu imra'ah. Ya, di At-Tahrim ayat yang ke-10. Imra'ah. Ini istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa imra'atu Nuh wa imra'atu Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut durhaka. Maka disebut dengan imra'ah. 66 ayat 10. Nah, ada istri itu sahibah. Nanti baca di surat Abasa 80 ayat 36. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Begitu kan? Pertanyaannya, kenapa istri Imran tidak disebut zauju Imran? Kenapa tidak sahibatu Imran, tapi imra'atu Imran? Beda? Apa bedanya? Gini. Kalau zaujun ya, itu suami istri, pasangan yang harmoni, seia sekata, seiring sejalan, tidak pernah cekcok, akur, saleh, suaminya saleh, istrinya saleh, itu namanya zaujun. Cocok, pas, zaujun. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di sorga disebut zaujuka. Karena orang di surga tu hidupnya nyaman, fasilitas mewah, segala sesuatu ada. Nyu orang ibu kalau nyaman hidupnya adonya, nyu pasti harmoni di rumah. Nyu cakap kau makok tibu kurang belanjo, tu cakap tibu ikut. Coba ibu kamu, enggak? Makanya apa lah pensiun kau lah banyak nama cakap ibu. Iyo bu. Kalau nak dulu belanja le, ambo ibu pandai do jamaah ambo curhat kamu ibu. Jadi dulu apa tu pegawai di salah satu BUMN tu. Saya tak tahu pula di mana tempatnya. Tapi cerita beliau, waktu saya pensiun Ustaz, gaji saya ambil semua. Gaji pensiun, kan ada gaji pensiun per bulan. Ada yang bisa diambil semua ternyata gaji itu. Jadi beliau tak terima gaji per bulan lagi. Diambil lah gaji itu, semua total diambil. Dikasih ke istrinya lebih separuh dikasih. Dia pegang sebagian. Sejak hari itu istriku tak menyapu-nyapu apa tu deh. Ya tak? Masalahnya makok mulai cekcok. Dulu padahal harmoni. Masalah lah kurang. Kurang tu. Tu makanya ibu-ibu kalau lapak le pensiun ko lacok kena serengeh dah. Dulu ketika kami menjabat banyak piti lah tu serengeh-serengeh kami. Lah pensiun ko lacok kena serengeh. Ya tahu. Serengeh itu protes. Bakok ketek bo dapet lah itu pasal itu. Tapi ekspresinya menyerengeh ke kami. Kami ko tahu loh, dek tulang lama, dak tantu kamar kapai lai, no manuang salai. Ya kamar kapai lai. Tak dago dak do lai. Tahan salai kali 5 tahun ko mati yang bawa aman lah tu. Nabi Adam di sorga bersama istrinya kena sorga. Semua lengkap, semua ada, semua yang diinginkan ada. Maka di sana orang harmoni. Di sorga tidak ada orang bertengkar. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Di sorga tidak ada orang bertengkar, suami istri apalagi, tidak ada yang bertengkar. Karena di sorga tidak ada pertengkaran suami istri, maka pasangan di sorga disebut zaujun. Ya, karena cocok, badan cocok, ya, visi cocok, misi cocok, pengana cocok sadonya, zaujun namanya itu. Kalau imra'ah cocok salah satu, mungkin pikiran cocok, badan tidak cocok. Atau badan cocok, pikiran tidak sama. Ada yang tak connect. Gini, kenapa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disebut imra'ah? Karena mereka hidup serumah, tapi pikiran tak sama. Nabi Nuh saleh, Nabi, istrinya kafir. Karena tak cocok, badan cocok, makanya beranak nyampe. Kan cocok badan namanya itu. Kalau tak cocok badan tak beranak lah Pak. Kalau beranak banyak kan cocok badan namanya itu. Badan cocok, pangana tak sama. Karena itu istri Nabi Nuh disebut imra'atun Nuh. Nabi Lut, kenapa istri Nabi Lut disebut imra'ah? Badan cocok, makanya beranaknya, anak pedusinya tu. Maka ditawarkannya ke kaumnya yang homo tu. Ku anak ambo gadi-gadi, ku nikahilah. Berarti Nabi Nuh, Nabi Lut punya anak. Begitu dah. Tapi istri kafir. Karena tidak cocok pangana imra'ah. Tak cocok. Ya. Itu makanya ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Itu ketika Nabi Zakaria belum istrinya melahirkan. Nanti baca nanti di surat Ali Imran 40 nanti tu. Ya, surat Ali Imran. Nah, di Ali Imran 40. Di situ istri Nabi Zakaria sebelum hamil nih disebut imra'ah. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi anna yakunu li gulam. Bagaimana saya akan punya anak? Saya sudah tua, bangka. Ini Nabi Zakaria itu sudah tua bangka dia. Ini wahanal azmu minni, tulangnya sudah lemah. Tak mungkin punya anak, karena sudah bangka. Orang bangka aku, Ibu, mohon maaf nih, secara biologis tidak ada fungsi lagi, inilah bangka. Makanya ibu-ibu boleh menampakkan aurat ke laki-laki yang bangka. Iya. Boleh laki-laki bangka aku, ciri-cirinya ibu kepalanya letak kulai saya. Kalau tidak tagak kepala olehlah bangka nama itu. Tapi kalau ibu buka jilbab ibu tu tagak lo kepala aku tak bangka lah tu, tak bangka lah. Kata Nabi Zakaria, balagadil kibar, saya sudah bangka. Gimana punya anak? Wamraati akir, dan istri saya mandul. Mandul ya? Itu imra'ah, bukan zaujah. Bukan istri Zakaria itu salihah. Tapi kenapa disebut imra'ah? Karena belum punya anak. Biasa Bapak Ibu, itu hukum alam saja. Biasanya kalau anak alun-ado, cekcok kok gak acok terjadi. Bahkan ada rasa saling menyalahkan. Kecil istri ko salah udah mungkin. Kecil suaminya, ledak kau salah. Itu penyakit orang yang punya anak jadi tu. Maka ada bagai ibu-ibu kok pai berubek olah. Dan nampak kau nak punya berubek leh. Ya kan panik dah berubek panjang saya. Abekonya saling salahkan tu. Itu psikologi orang punya anak itulah. Hukum alamnya itu. Makanya ketika Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ketika Nabi Zakaria dan istrinya belum punya anak, hamil, istrinya belum hamil, maka istri yang tidak hamil disebut wamraati. Karena pasti ada cekcok. Mungkin ada saling menyalahkan di antara mereka. Tapi coba baca nanti Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 90. Orangnya sama, istri Nabi Zakaria juga, tapi ketika sudah hamil. Ketika istri Zakaria sudah hamil di Al-Anbiya 90, berubah dari imra'ah ke zauj. Wa aslahna lahu zaujahu. Itu dah. Ya enggak? Berubah kan? Tadi sebelum hamil
imraati. Setelah hamil, zaujahu, istrinya berubah. Karena kalau hamil ibu, wah, itu langsung harmoni. Makanya ibu ketika hamil dulu, apalagi hamil anak pertama ibu, kemana kapu yo kanda ibunya carian dia pak dak tahu. Ibu yang dulu hamil anak pertama, dah paling mangga ayo, lah jam 11 malam ibu, nyopai carian sepanjang nagari ko mangga jam 11 malam. Hamil, ya tuh ibu. Kau hamil ke ibu sado kanda apa je ibu pindah dapat. Saya lah apalagi anak pertama. Ala anak kedua, kok minta mangga aja lah. Dah balik mangga malam hari besok selah. Malam. Anak kedua, lah anak ketiga tak kedapet dah tu. Percaya lah kau. Minta aja lah. Banyak lain perlu ni mah tu itu saya. Dah ibu. Ini anak pertama ni ibu. Sudah 90 tahun ditunggu. Wajar tak harmoni langsung? Ya. Itu dasarnya kenapa istri yang harmoni, yang seia, sekata, selaras, satu itu namanya zauj. Kalau yang pisah-pisah, mungkin fisik cocok, pikiran tak, pikiran cocok, fisik tak, itu namanya imra'ah. Yang paling kacau tu sahibah. Sahibah tu istri yang suami takut lihat dia. Tu ada tu di surat Abasa ni. Kalau nampak istri ko, suami ko lari tu. Ndak yo lah ko cak. Ada. Ada ibu-ibu jadi sahibah, apa ko kok pulang antuk-antuk pulang, pintunya buka lambek-lambek. Tu istrinya sahibah. Nya sabananya ibu awak kalau memang istri ko disebut sakan, tempat tinggal kita. Baca di surat Ar-Rum ayat 21 itu. Istri disebut litas kunung ilaih. Betul ya? Istri itu rumah tempat kita mencari ketenangan. Biasanya kalau pulang banyak masalah, pulang wasubuk di rumah tenang. Itu tanda ibu sakan. Sakan namanya itu. Sumber ketenangan bagi suami. Pulang kami, nampak ibu lapang, perasaan bahagia. Ada ya pak-pak ko pulang di pagar, ada jantungnya lah motif. Kerana, ma. Interogasi langsung pak. Nah, makanya ibu-ibu, ada yang sahibah. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ada suami-suami yang lari tunggang langgang melihat istrinya. Itu namanya sahibah tuh. Ya tuh. Ada ibu tipikal istri begitu ibu. Ya kan? Takut apa kau sobok di rumah ibu. Enggak bahagianya loh. Nah, itu tuh. Nah, pertanyaan tadi, istri Imran kenapa imra'atu Imran? Apakah istri Imran ni Ibu Maryam ni enggak saleh? Enggak baik? Baik. Cuman kenapa imra'ah? Mereka sama-sama saleh, suaminya saleh, istrinya saleh. Cuman fisik sudah tidak bersama lagi. Yang satu sudah mati, yang satu masih di bumi. Itu alasannya kenapa Ibu Maryam ketika hamil, bapaknya sudah mati. Karena disebut imra'atu Imran. Bukan zauju imra'ah. Itu ya. Nah, baik. Nah, jadi ibu jangan jadi sahibah ya. Kadang-kadang ada apa-apa aku ibu gitulah. Ya kan kalau lah pulang tu lah enggak nyaman perasaannya. Lebih lamanya duduk di lapau leh. Tu ibu tu sahibah namanya tu. Kok bisa pak tu ibu pulang yo bana ingin bogah agihnya pulang ibu. Jak nyorem-rem motor ko di jalan. Tu ibu itu namanya zauj ya, menyenangkan sakan namanya. Ada tipikal ibu-ibu tu memang seperti itu pak. Banyak masalah awak di luar rumah, pulang bosobok jibu tu hilang masalah awak satu pak. Tapi ada apa-apa aku ndak ada masalah di luar, lo pulang banyak masalah pak. Itu yang kacau tu. Ya kalau bisa kami kok ada banyak masalah, tiba-tiba hilang masalah. Itu dah sakan tenang. Ya, bukan rumah gadang bu, tapi itu sakan ibu. Ibu tu tempat jiwa kami bersemayam. Bahasa kasarnya begitu.
Itu makanya kata Anang Hermansyah itu, separuh jiwaku pergi, gitu ya. Kalau ibu tidak ada, hilang separuh jiwa kami itu. Ya, jadi gelandangan jiwa kami namu itu. Gitu. Nah, begitu. Nah, lalu apa kata Ibu Maryam? Saya bernazar apa yang dalam perutku. Di sini para ulama sebagian memahami, Pak Ibu, Ibu Maryam itu kehamilannya di luar kebiasaan. Orang hamil itu di rahim. Tapi Ibu Maryam tidak mengatakan di rahimku, tapi di perutku. Batni, perut. Ya. Batni itu artinya perut. Nah, batni itu perut. Orang hamil di rahim, bukan di perut. Tapi kenapa disebut perut? Karena dia sudah tua. Dia tidak menstruasi lagi. Kalau perempuan tidak menstruasi, tidak ada indung telurnya. Berarti ini mukjizat nih. Ibu bisa hamil karena ada indung telur. Produksi indung telur karena haid. Ibu kalau tidak haid, tidak ada indung telur, tidak akan hamil lagi. Dan dia sudah hamil di usia di atas 80 tahun. Makanya dia mengatakan dalam perutku, bukan dalam rahimku. Karena ini mukjizat. Yang lebih mukjizat nanti anaknya Maryam melahirkan anak Nabi Isa seperti penciptaan Adam dari tanah. Kenapa? Karena Maryam tidak pernah haid, tidak punya suami. Berarti Nabi Isa tidak ada asal kejadiannya dari ibunya. Saya ini karena ada sperma bapak saya dan indung telur ibu saya. Maryam tidak pernah haid, tidak pernah indung telur, tidak ada. Tidak punya suami pula. Dari mana penciptaan Nabi Isa? Seperti penciptaan Adam dari tanah. Itu mukjizat itu. Ya. Makanya Ibu Maryam itu menyebut dalam perut saya. Untuk apa? Muharraran. Saya ingin jadikan anak saya bebas beribadah. Muharraran ini Pak Ibu dari kata tahrir. Muharraran. Tahrir itu artinya bebas. Bebas tanpa batas. Nah Bapak Ibu, yang beribadah bebas tanpa batas siapa? Laki-laki. Kalau perempuan ada batas beribadah, karena ibu akan haid, ibu akan nifas, ibu akan menyusui. Kalau kami tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada melahirkan, tidak ada menyusui. Sejak kami balik sampai mati, ibadah kami non-stop. Dari situ dipahami, Ibu Maryam meminta diberi anak laki-laki. Tapi dia tidak mengatakan beri saya anak laki-laki. Dia ingin dapat anak yang bebas beribadah. Dan yang bebas beribadah itu adalah laki-laki. Itu kenapa nanti ketika lahir Maryam, ibunya cemas. Ya Tuhan, kok perempuan lahir? Yang dia cemaskan bukan jenis kelaminnya, nazar dia. Dia ingin anaknya bebas beribadah tanpa batas. Kalau perempuan tidak bisa, karena ada masa haid. Kata Allah, ini perempuan tidak seperti perempuan yang lain. Makanya Maryam tidak dikasih masa haid, sesuai dengan doa ibunya. Supaya beribadah non-stop, tidak dikasih haid oleh Allah. Itu tuh. Kalau haid Maryam, doa ibunya tidak dijawab. Dia akan minta anaknya bebas beribadah, tidak ada batas. Kalau haid dia batas, putus ibadahnya. Supaya tidak putus ibadah Maryam, tidak dikasih haid oleh Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki. Allah jadikan Maryam wanita suci, maka dia pemimpin wanita di sorga. Karena tidak ada ibadah perempuan yang bisa menyamai ibadah Maryam. Tidak ada. Kan ibu haid, ibu ketika haid tak beribadah. Ibu ketika hamil menyusui ala kadar ibadah itu. Apalagi ketika beranak ketik. Ibu sedang beranak ketik mengasuh, apalagi yang rapi anaknya tu semayang saja di sini tu. Ibu kalau jujur kini kau mungkin beribadah ibu rancaknya saja anak SMA ketik kau, SMP lah. Ketika anak masih SD, TK, apalagi sedang ketik tu, oh, kadang semayang di muka anak tu begitu. Allah, pecalik sekenya tu. Kadang nyelo kabel ada kajuit sedang semayang. Nah, boleh tahu? Makanya ibu tidak bebas beribadah karena ada masa-masa penghalang. Maryam tidak dikasih. Itu kenapa? Ya, disucikan Allah dia rahasianya itu. Nah, kalau dia suci, tidak punya indung telur kan?
Berarti Nabi Isa tidak ada hubungannya dengan Maryam secara biologis. Cuman dititipkan di perut Maryam saja oleh Allah. Secara biologis Maryam tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kenapa? Tidak dari dia, karena dia tidak punya indung kelur, ayah juga tidak ada. Makanya penciptaan Nabi Isa kama sali Adam, seperti penciptaan Adam. Dari tanah. Allah ciptakan, Allah tiupkan. Makanya itu Ibu Maryam berdoa, beri saya anak yang bebas beribadah. Allah jawab. Makanya doa tidak pernah dijawab oleh Allah. Dia minta anak laki-laki kan, Allah kasih perempuan kan, tapi dengan sifat laki-laki. Ya, dia anaknya perempuan, dia mintanya anak laki-laki, tapi perempuan ini dengan sifat laki-laki, tidak pernah haid. Nah, dan lebih hebat lagi nanti dia punya anak Nabi Isa, itulah yang bonus. Jadi Bu, kalau meminta ke Tuhan pasti dijawab dan pasti ditambah bonus. Ibu Maryam minta anak laki-laki, dikasih anak perempuan dulu, dari situ dapat pula anak laki-laki. Bonus kan? Jadi ibu bapak kalau berdoa pasti dapat bonus doa tu, percayalah. Tidak pernah rugi berdoa tu. Ya. Ya, maka terimalah nazar saya, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Fataqabbal minni. Ini ada yang menarik tu ya. Nazar itu fataqabbal minni. Coba nanti baca di surat Al-Ahqaf 16. Surat 46 ayat 16. Taubat. Taubat ya. Taubat itu fataqabbala nataqabbalu anhum. Di situ takabbalnya ya, takabbalnya itu anhum. Ya. Takabbal itu bisa min, bisa an. Nazar takabbal minni. Pakai min ya. Taubat itu di Al-Ahqaf 16 tadi, nataqabbalu anhum. An ya. Nah, berbeda Ibu tuh. Dia sama-sama menerima, yang satu menerima nazar, yang satu menerima taubat. Tapi proses penerimaannya beda. Kalau nazar pakai min, taqabbal minni. Kalau taubat nataqabbalu anhum. Karena ada beda Bapak Ibu. Min dan an itu bedanya. Kalau min itu maknanya dekat-dekat. Kalau an itu maknanya jauh. Kenapa taubat pakai an? Karena orang bertaubat itu berdosa. Dosa membuat orang berjarak dengan Tuhan. Dosa ini Bapak Ibu membuat manusia berjarak dengan Allah. Walaupun dia bertobat tapi tetap ada jarak. Karena dosa. Nazar ini ibadah sunat jadi wajib. Ini orang sangat dekat dengan Allah. Karena saking dekatnya pakai min. Fataqabbal minni, bukan taqabbal anni. Kalau taubat bukan nataqabbalu minhum, tapi anhum. Di situ isyaratnya setiap dosa, walaupun kita sudah bertobat, tetap masih ada jarak antara kita dengan Tuhan. Walaupun sudah bertobat. Walaupun Allah sudah menerima taubatnya. Tetap terbentang jarak antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau nazar, tidak sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Itu makanya pakai min takabbalnya. Fataqabbal minni. Bukan anni. Ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah yang mengantarkan manusia kepada kedekatan yang sempurna dengan Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau biasa melaksanakan ibadah tertentu, itu di waktu-waktu tertentu jadikan nazar. Dengan cara begitu ibu akan mencapai kedekatan yang sempurna dengan Allah. Ibu biasa puasa Senin Kamis. Untuk besok, minggu besok, jadikan nazar. Saya minggu besok bernazar puasa Senin Kamis. Yang Senin Kamis minggu besok jadi wajib ibu. Dengan cara begitu ibu sampai ke level kedekatan yang sempurna. Kalau ibu tidak bernazar, ya pahala. Makanya ibu-ibu yang biasa misalnya ada ibu amal-amal tertentu yang ibu lazim mengerjakannya biasa.
untuk beberapa waktu ibu ubah menjadi nazar. Karena ketika dinazarkan nilainya menjadi istimewa. Sebab ibu kalau menazarkan dia aja jadi wajib. Nyo sagadang-gadang pahala sunat ni wajib tetap lebih gadang tu kaidah. Sagadang-gadang pahala sunat yang wajib tetap lebih gadang. Tu makanya ibu ketika sembahyang sunat fajar misalnya, sarakaat baru orang ikamat, kata Nabi tinggalkan salat fajarnya, segera ambil takbir ihramnya imam, kalau itu wajib. Lebih kadang takbir ihram imam pada salat fajar dulu. Ibu sedang puasa sunat hari Senin diundang orang makan. Karena memenuhi undang itu wajib. Puasa sunat makan. Itu kaidahnya begitu. Kalau diundang, tapi kalau ditraktir tidak usah. Kalau undang kok sifatnya wajib. Ini undangan. Lah ya traktir jangan. Tidak usah. Kalau bisa melak dulu. Bu, yuk makan awak lah. Restoran lah. Kamu nampak? Ada sederhana. Di lain waktu lah bu, ya. Insyaallah lain waktu lah ya. Terus saja. Jadi bu sabit puasa. Lain waktu lah ibu. Mangai ibu lah jauh mana jambu kini. Nak namu bu ajak makan le. Pak kok betul jambu kini. Dia bu sabit lain. Mohon maaf ibu, ambo sedang puasa. Tu boleh. Bu nyoba tanya. Segitu loh jadi ibu tambah setiap Senin mah bu puasa. Itu tak ambo tu. Tu tak habis pandai tu. Ya tu. Berarti ibu lah mencerita nama tu. Ini jawaban sesuai pertanyaan saja. Tak lebih dari itu. Jangan sampai ibu menceritakan amal ibu jadi masalah. Manna namanya tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kau hapus pahala ibadahmu dengan menyebutkan itu kepada orang. Kalau ibu sawi, ikulah. Bukan kau tiuk Senin kau. Sajak mudo le kau. Tak ada tinggal. Kecik malaikat. Apui. Apui sadar tu. Ya tak. Apa itulah. Tak boleh sabut-sabut lah ibu. Antuk saya makan je lah. Antuk makan. Ya dah. Aduh, saya perampik jam lagi. Kalau ada pertanyaan ibu. Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Begini Pak, Allah menjanjikan doa itu bukan kabul. Jawab. Udu'uni astajib lakum. Itu tu. Di Al-Baqarah ayat 186 tu. Ya. Al-Baqarah 186 tadi baca itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Yang Allah janjikan itu ujibu, saya jawab, bukan saya kabulkan. Jawab dan kabul itu beda. Anak saya dia masih SD misalnya. Minta balik Honda kadang. Ya, balikan motor Ninja. SD baru Pak. Ajawe ambo insya Allah. Ambo jawe. Namanya ujibu, saya jawab insya Allah. Tapi tidak sebelikan Pak. Kakinya pendek baru. Mati beko. Honda segadang tu. Ya kan? Tak mudah buat dagang tu. Ambo pikir kau tak maslahat dinya lah kau. Mudarat. Tak mau balian Pak. Tapi lah mau jawe. Besok lah kuliahnya Pak, ambo balian oto cik. Boleh noto sport. Kan? Lebih rancak tak pada Honda tu Pak? Jawabnya nanti sesuai dengan waktu yang tepat untuk dia. Ibu Maryam minta anak laki-laki, dikasih perempuan itu. Jawabnya nanti anak Maryam tu. Tu jawabnya. Ibu minta anak laki-laki, dikasih anak perempuan, nanti cucu ibu. Tu jawabnya. Maryam ibunya minta anak laki-laki, dikasih perempuan, dari perempuan tu nanti lahir tu yang diminta. Ya. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Cuman jawabannya jangan dipahami seperti yang kita minta. Jawabannya itu bisa jadi sekarang sama, bisa jadi ditunda, bisa jadi berbeda, tapi Allah sesuaikan dengan maslahat kita. Ibu bapak minta kayu, berdoa siang malam, ya Allah jadikan nambah kayu, ya. Sampai mati tak kayu-kayu ya loh Pak. Bukan tak dijawab. Allah tahu ibu nak cocok kayu, apa nak cocok kayu. Dia celik-celik Tuhan, apa nak cocok kayu lah. Kayu beko cokarunnya Pak. Durhaka, sasik jalannya kan. Banyak orang kaya dikasih, yang awalnya miskin dikasih kekayaan, salah jalan kan.
Kalau lah kayu ibunya biasa orang kalau lah kayu apa ibunya maksiat lah banyak beko tu mah. Katampik hiburan lah, iko lah, huru-hara lah. Orang kayu begitu tu. Kalau miskin tak ada modal bermaksiat lah, tak itu. Orang miskin tak ada modal maksiat lah, Pak. Orang kaya banyak modal maksiatnya. Allah tahu kok lagi kaya, kok jadi modal maksiat beko. Ditutup pintu kekayaan untuk dia. Tapi anaknya dikayakan nanti, cucunya jadikan kaya. Jadi ibu kalau kaya mungkin tu doa bapak ibunya, doa kakeknya dulu. Kita yang menikmati doa itu. Tapi doa pasti dijawab. Tapi tidak mesti dikabul. Sering saya contohkan ibu dulu berdoa minta suami, ya Allah kirimlah suami yang saleh, gagah, kayu. Kira dapat suami yang tak citu. Allah tak gagah, tak lo kayu, tak lo saleh. Tak ada cara dia masuk kriteria Allah tapi dapat. Ibu itu jawaban Allah. Jawaban Allah yang begitu. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk ibu. Makanya ibu tak perlu kalau sudah terjadi, sudah qadarullah inilah yang harus ibu syukuri. Yang terjadi ibu, iko. Ya dulu dak cukup dia minta lah iko dapat. Jangan ibu. Ibu terima saya lah. Itulah doa tu. Makanya ibu Maryam minta anak laki-laki. Ternyata perempuan. Tapi Allah kasih bonus nanti anak perempuan dulu ya. Baru nanti anak laki-laki. Dulu mungkin ibu-ibu minta Pak Prabowo jadi presiden. Pak Jokowi dulu ya. Beko sudah Pak Jokowi baru Pak Prabowo. Begitu tu. Tak betul dulu. Ya Pak Prabowo ya Allah, Pak Prabowo ya Allah. Tak dijawab. Bukan tak dijawab. Jawabnya Pak Jokowi dulu. Sudah tu baru Pak Prabowo. Gitu tu. Minta lo Anis. So Pak Prabowo dulu, sudah tu Anis, itu maksudnya tu. Aja rusuh pula doa kau pasti dijawab. Doa salah. Tak pernah doa kau tak dijawab dah. Dulu apa-apa tak minta Pak Prabowo ya. Kan Pak Jokowi itu jawabnya Pak Jokowi lu. Ya kan sudah tu baru diagen ke Pak Prabowo. Memang begitulah doa tu pasti dijawab. Cuma menunggu waktu kadang-kadang. Ya ada keadaan yang disesuaikan dulu oleh kemampuan kita menerima doa itu. Nah itulah doa Bapak Ibu ya. Tak pernah doa tidak dijawab oleh Allah. Nah begitu. Ada lagi Ibu belakang silakan. Waalaikumsalam. Sesuatu tu seperti Ramadan saja dua. Kalau tak sakit Ibu safar. Lain daripada itu tak ada cerita. Wajib. Ibu puasa Ramadan tak sahur wajib puasa tak? Sama. Itu kok jadi wajibnya? Bolehnya dua saja ibu tak puasa kalau nazar tu. Ibu bernazar besok puasa di Kamis kok. Kini ibu bernazar kok. Ambu bernazar besok puasa. Sakit ibu, boleh tak? Qada besok. Atau ibu safar, udah qada besok. Lain daripada tu tak boleh tak. Kalau tak berdosa. Ini sesuai janji ibu. Ini janji kok tak bisa tak lupa. Tak bisa. Kalau ibu tak sakit, tak safar, tak ada penggantiannya. Berdosa saja. Ya kalau diganti, ganti. Cuma ibu dah dapat dosa. Kalau tak melaksanakan janji. Itu nazar tu maka ibu kalau kabar nazar, dipikirin dulu. Dari tak kerajuan tak? Ambo bernazar puasa 2 bulan berturut-turut mati ibu beko puasa 2 bulan berturut-turut itu. Ada. Beko ibu batal di hari 59 ulang dari nol balik tu mah. Nazarnya begitu, puasa 2 bulan turut-turut. Ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Tidak bisa diubah ke bentuk lain, tidak bisa diganti harinya, tidak sesuai janji. Yang boleh itu cuma 2, sakit atau safar saja. Seperti puasa Ramadan. Jadi kalau ibu misalnya saya bernazar besok, bulan besok, saya memberi beras ke panti asuhan. Yo bare, tidak bisa diganti piti lah ibu. Ya bulan besok, dah bulan cik lain lah. Saya sudah janji. Itu nazar tu begitu sifat tu. Makanya orang yang bernazar, nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Insan. Ayat 7 sampai 12. Al-Insan. Ada manusia nanti yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar. Walaqahum nadratan wa sururan. Wajahnya riang gembira. Di satu wajah abusan kamtarira. Wajah masam pucat. Tapi ada wajah yang riang. Al-Insan 76. Al-Insan 76 atau 67?
76 ya. Al-Insan ayat 7 sampai 12. Ada manusia nanti yang wajahnya riang gembira di padang mahsyar, Ibu. Orang masih berdiri 50.000 tahun. Dia sudah dengan wajah riang menghadap Allah. Walaqahum nadratan wa sururan. Apa amalnya? Di ayat 7 itu. Yufuna bin nazar. Mereka selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Ya Ibu, istimewa nazar itu Ibu. Ibu kalau sering bernazar, Ibu orang pertama aman nanti di padang mahsyar tuh. Orang masih payah berdiri 50.000 tahun, Ibu sudah berada di tempat yang istimewa. Ya. Syaratnya nazarnya sempurna, tidak boleh diubah. Yufun. Itu janji Allah begitu. Nanti orang akan payah-payah. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Wajah orang masam. Bebannya berat karena berdiri 50.000 tahun, Ibu. Tak tanggung barik batagak lah, Ibu. Itu tak basi lah, Ibu. Ambo saya 1 jam setengah tagak berceramah, Ibu. Basi kok. Tanggung payah lupi ambo sore. Kok 50.000 tahun besok ke Ibu? Sangi anta basasak di situ tuh. Walaqahum nadratan wa sururan. Tapi wajah orang ada yang riang gembira di sana, cerah. Tak ada beban, tak ada takut. Amalnya apa? Nomor 1, yufuna bin nazar. Mereka selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Allah yang janjikan. Tinggal kita amalkan saja. Ibu yang biasa baca Quran tiap hari, nazarkan. Saya bernazar, minggu besok saya baca Quran 10 juz. Misalnya. Pokoknya minggu besok 10 juz. Kalau tidak, berdosa Ibu. Makanya Ibu Maryam berkata, Inni nazartu ma fi batni muharraran. Maryam berkata, Inni nazartu lirrahman sauman. Babunyian je lidah tu. Ya Allah, besok ambo bernazar puasa hari Kamis. Wajib. Tapi kalau Ibu puasa itu, Masya Allah nilainya. Dan Ibu berada kesempurnaan dekat dengan Allah dengan nazar tadi. Karena nazar itu bagi orang sunat, bagi kita wajib. Tu makuk berbeza nilainya ibadah walaupun sama ibadahnya. Ibu besok sama puasa hari Kamis, sama puasa hari Kamis. Waktu puasa sama, tapi nilai pahala tidak akan sama. Kalau yang bernazar beda je Ibu yang tidak bernazar. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, kata Nabi begitu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, termasuk nazar tadi, puasakanlah oleh walinya, bukan suaminya. Makanya ibu-ibu ya dicubu-cubu lalui bernazar tu ibadah-ibadah yang rutin saya. Jadikan tu nazar karena Allah yang jamin tadi tu di surat Al-Insan tadi tu bacalah. Sudah jam 11:30. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Ibu masih ada Ibu? Ya. Nazar tu Ibu bersabuan nazarnya. Inni nazartu, itu bahasanya. Kalau tadi Maryam, inni nazartu, bahasa Arab sesungguhnya aku bernazar. Bahasa Arab yang kalimatnya itu. Itu kata Al-Quran begitu contohnya tadi. Kalau Ibu sudah menyatakan itu, berarti tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Ya tak? Ya memang begitu, nazar begitu bunyinya. Saya bernazar. Dan nazar itu tujuan pokoknya takarrub, makanya taqabbal minni. Nazar tak bisa tukar-tukar Ibu. Kalau Ibu ucapkan tak bisa tukar-tukar lah. Itu bergarah-garah nama itu. Tak bisa. Kalau lah nazar jangan Ibu tukar-tukar. Ambo bernazar besok puasa seminggu. Itu Ibu revisi. Tak jadi seminggu lah Tuhan 2 hari saya. Tak bisa. Kalau niat tak nazar, nazar apa bunyian tadi nazar tu bahasanya. Itu takwik kakanai namanya tu tukar lai tak mula kau. Tak bisa tu gara-gara namanya tu. Tak jadi bertakarub namanya tu. Begitulah. Nanti ayat 36, 37 kita lanjutkan bagaimana kita mendapatkan anak-anak yang baik, yang salihah seperti Maryam ya. Ada jalan-jalannya. Jadi yang pertama pilihlah bibit. Yang kedua perbanyaklah melakukan amal-amal taat ketika hamil, terutama bernazar. Begitu ya.
Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.